ikut Sahabat Bintang Channel tuh udah mau hampir 1 tahun. Soalnya aku bisa belajar acting, terus ketemu temen banyak, lebih bisa mendalami peran. Udah kok, aku udah ada beberapa film. Yang pertama tuh Cinta yang Tersakiti, terus Prahara Rumah Tangga, terus sama yang Azab Kakak Culas. Yang di Azab Kakak Culas tuh aku pernah jadi anak dari seorang ibu yang bisa dibilang tuh kayak perhitungan banget sama adiknya. Dia tuh sering berantem sama adiknya, jadi aku tuh merasa aku bingung, aku sedih, aku nggak tahu harus kayak gimana, dan aku berusaha buat ngembaliin supaya mereka baikan lagi. Dan Tersakiti aku berperan jadi pacarnya Mas Arif ya waktu itu, dan aku di situ diselingkuhin. Kayaknya sih yang menggapai impian sama yang Azab Kakak Culas deh. Alhamdulillah aku bergabung di Sahabat Bintang Channel sudah hampir 1 tahun. Soalnya aku tuh lebih bisa berakting gitu, lebih percaya diri, happy. Sahabat Bintang Channel aku sudah 3 kakak yang jelas, Prahara Kehidupan, sama Menggapai Impian. Prahara Kehidupan itu ceritanya bisa nyata, bisa rumah tangga yang KDRT. Dia itu anak-anak muda yang ingin menggapai impian, yang ingin anak-anak muda yang berprestasi, yang benar-benar ingin menggapai impiannya. Azab Kakak yang Culas, peran aku sebagai mamanya Naila, kakak dari Feby. Aku di situ berperan sebagai antagonis, orang yang antagonis, yang galak, yang culas. Kakak yang culas, Azab Kakak yang Culas, aku suka itu. Dan saya dikenalkan Sahabat Bintang ini oleh Mama Giri. Dan akhirnya saya masuk channel Sahabat Bintang dan saya merasa nyaman, enjoy dengan orang-orang di sekitar. Kira-kira lebih banyak lah. Salah satu contoh dari filmnya yaitu Prahara Rumah Tangga. Jadi ceritanya begini. Saya berperan sebagai temannya Naila. Dan Naila ini mempunyai orang tua, dan orang tua mereka mempunyai something yang begitu luar biasa yang mungkin mental Naila menjadi down. Saya sebagai sahabatnya Naila, saya membantu Naila untuk diceria lagi, mengembalikan mentalnya. Gimana kalau kisah keluarga Naila itu berbalik kepada saya? Itu pastinya lebih sakit dari apa yang saya bayangkan. Dan lagi, cerita kedua ini gak kalah seru loh. Judulnya itu adalah Suami Istri Zolim. Nah, gini ceritanya. Saya itu berperan sebagai seorang anak yang tinggal di panti asuhan. Suatu hari, adalah suami istri yang mendatangi ke panti asuhan kita. Jadi ingin mengambil anak-anak, dan ternyata yang diambil itu saya dan Gary. Saya kira hidup saya selanjutnya akan
membaik. Ternyata saya dipaksa kerja, saya dianggap seperti pembantu. Ketika saya lagi sakit, saya lalu dipaksa kerja terus sampai saya meninggal. Kalau saya menonton kembali, itu rasanya sedih sekali. Nah, kalian yang mau nonton, jangan lupa ya, cek Sahabat Bintang Channel, judulnya Suami Istri Zolim. Kalau kesan dan pesannya itu, saya merasa enjoy, have fun, senang nih dengan lingkungan yang baru ini. Saya mendapatkan banyak ilmu tentang acting ini. Dan kekeluargaan di sini itu begitu erat. Saya bisa menggunakan waktu luang saya dengan belajar acting. Dan saya bisa belajar mental. Dan saya mempunyai teman-teman yang baik. Untuk konten saya baru 1 kali karena disesuaikan sama waktu saya. Jadi judulnya itu Bahara Rumah Tangga. Nah ceritanya itu orang tua gua waktu itu ada konflik dan gua nggak mau ikut campur lah ya urusan mereka. Tapi gua jadi kena imbasnya, mental gua kena. Tapi untungnya ada sahabat gua yang ngebantuin gua buat menghibur. Namanya Gary dan Adam. Pemirsa, kalau misalkan mau tahu cerita kelanjutannya atau cerita utuhnya seperti apa, cari aja di Sahabat Bintang Channel dengan judul Bahara Rumah Tangga. Meskipun gua baru 1 bulan ya, tapi selama 1 bulan itu gue enjoy banget dan gue dapat banyak teman, banyak keluarga, dan gue di sana juga belajar untuk mental gue digembleng dan sana juga belajar sambil praktek. Nah, pemirsa, kalau misalkan mau gabung di Sahabat Bintang Channel, nih, catat aja nama di bawah ya. Nah, karena di sini kita itu berteman dan berkeluarga, kita juga nyari ilmu, dan juga tentunya kita sama-sama praktek. Pokoknya seru dah. Satu tahun yang lalu lah. Waktu itu gue pernah tuh diajakin tuh sama tante Ida gitu, sama nenek gue udah ajakin masuk SB. Nah aku masuk tuh awal-awal gue masih gugup dikit gitu ya kan. Nah ya deh gue masuk lama-lama enak gitu ya kan, ketemu banyak temen juga ya kan. Lebih kurang banyak lah pokoknya ya. Salah satunya nih gue sebutin ya, salah satunya itu yang gue di Taman Mini. Itu ceritanya tuh gini guys, gue bertiga nih guys ya, ada gue, Kanza sama Siti. Itu ceritanya gini, jadi gue tuh kakak paling tua dan si Kanza tuh paling muda. Nah kita tuh jadi pemulung guys, terus kita kayak diasuh gitu lah sama nenek-nenek. Terus kita kayak jalan hidup biasa gitu ya, kita kerja kan buat jadi pemulung. Habis itu ternyata nenek kita tuh ngidap penyakit ternyata guys. Karena emang kita kekurangan dana, kita nggak bisa ngobatin, kita cuma bisa beli obat-obatan dong. Terus habis itu ya nenek kita meninggal. Terus tiba-tiba pas nenek kita meninggal, dia tuh kayak bawa kayak bawa bungkusan gitulah guys. Pokoknya guys pas dibuka ternyata itu ucapan ulang tahun buat si Kanza guys, yang adik paling tua itu. Yang gak kalah sebenarnya guys. Yang kedua nih ya, itu ada di salah satu lokasi guys ya, gue syutingnya. Itu ada cerita, gue tuh ceritanya tuh jadi anak panti asuhan guys. Gue banyak tuh teman-teman gue tuh, salah satu si Adam, Cindy, ini yang gue tahu aja ya. Apalagi ya, ada si Ervin, pokoknya banyak banget. Lalu di situ ceritanya ada, bukan panti asuhan ya, jadi ada kayak terbuka gitu tempatnya buat ngasuh anak. Lalu ada pasar Bekasi gitu, pengen ngurusin gua gitu sama si Cindy. Akhirnya gua sama si Cindy itu dibeli
buat diurus ya kan. Dan tapi ternyata guys, ternyata majikan itu rada-rada gimana ya, rada-rada ngeselin sebenarnya. Majikan itu pas kita udah sampai rumahnya, kita tuh malah disuruh-suruh, disiksa, pokoknya benar-benar disuruh kerja buat beresin rumah. Ya akhirnya di situ akhir ceritanya si Cindy meninggal. Ya seperti itulah yang lebih kurang. Gue nggak mau ngelasin terlalu banyak lebar supaya kalian nonton sendiri aja guys ya. Wah pastinya ada dong. Apa namanya, sahabat bintang tuh juga ada guys, After Misteri. Ini paling seru nih. Jadi ceritanya gini, kita kan lagi di villa nih ya kan. Itu ceritanya gini, gua sama Cindy, ada Adam juga. Gua sama Cindy itu jadi anak SMP gitu tuh ya kan. Dan kita kan kayak keluarga gitu guys, ada kakeknya, ada nenek, ada menantu dan lain-lain. Nah ini nih guys ya, kakek gue itu kan disakit-sakitan. Nah yang punya apa ya, yang punya harta tuh dia gitu, yang punya rumah itu juga dia gitu, kakek gue. Ceritanya kakek gue disakit-sakitan, udah bener-bener sakit parah dah. Nah di situ almarhum nenek Ida gitu, nenek gue, dia tuh pengen ngerebut hartanya, sama juga sama anaknya itu Om Carlo, dia pengen merebutin hartanya gitu. Akhirnya pas kaki gue lagi sakit-sakitan diracunin tuh sama nenek Ida. Pura-pura baik pertama nih, apa namanya ini aneh, pas diminum itu bukan obat malah racun guys, meninggal di situ ya kan. Ternyata hantunya gentayangan guys, hantunya gentayangan diteror itu nenek Ida sama Om Carlo sampai akhirnya gitu ya. Nenek Ida dan Om Carlo mati dicekek gitu ya sama setan itu. Oke kalian nonton aja deh, setannya serem banget guys. Nah gue nggak apa lebih kurang seperti itu, gue nggak mau terlalu jelasin panjang lebar supaya kalian penasaran. Pesan-pesan dari gue ya guys ya, gue sih seneng sih ya kan, dari apa ya, banyak kenangan yang nggak bisa dilupakan lah pokoknya di SBC nih. Contohnya kayak misalkan kalian ketemu teman-teman gitu, terus ada juga sisi positifnya guys ya, yaitu adalah kita bisa dapat ilmu dan terus belajar pokoknya ya kan. Terus kita juga kayak bikin keluarga gitu ya kan sama teman-teman kita. Terus kita bisa sambil traveling ya kan guys ya, sambil traveling, plus juga kalau misalkan kalian gabut mau di rumah bisa ikut juga guys gitu sih kesan-kesan dari gue nih. Nah kalau kalian pade nih pengen gabung sama SBC, kalian bisa langsung aja gabung. Caranya gampang banget, simple, nggak buang waktu. Pertama, klik link di deskripsi di bawah ini guys, kalian klik aja langsung deh kalian bilang sama apa namanya, sama Om Tono gitu ya buat ikut gabung ke SBC gitu. Bergabung di Sahabat Bintang Channel ini kurang lebihnya tuh 1 tahun yang lebih. Oh kalau konten drama religi yang saya udah mainin tuh lumayan sih. Yang pertama itu yang saya jadi pencopet. Nah di situ tuh saya jadi pencopet, ditemani dengan partner saya tuh si Gary tuh, yang orangnya selengean pokoknya. Ya pokoknya begitu, dan saya tuh nyopet di tukang copet di wilayah sini gitu. Nah tahu-taunya yang saya copet di wilayah sini itu adalah Intel yang megang wilayah sini, jadi saya kena amuk gitu. Ya pokoknya seru dah pokoknya. Itu yang pertama. Yang kedua itu saya pernah peranin peran orang miskin. Nah di situ tuh saya tuh menjadi orang yang kurang mampu gitu. Nah saya berteman sama temen adik kecil tuh. Dan di situ saya ngajar dia silat, ngajar mewarnai lah gitu. Tapi kenapa ibu sama bapaknya itu menghina saya gitu? Orang miskin, jangan kamu deket-deket saya lagi. Nggak sudi tahu nggak, ih gitu. Nah nenek saya di situ marah. Kenapa kamu tuh ngejek-ngejek orang miskin? Semua orang itu kan sama aja ya kan. Ada yang miskin, ada yang kaya. Jadi itu jangan saling menghina lah ya. Nah selanjutnya lagi tuh ada lagi nih yang tidak kalah serunya, yaitu tentang narkoba. Nah di situ tuh saya tuh jadi anak buah pengedar narkoba, biasalah itu.
partnernya biasa Gary. Nah, kita berdua si Gary itu jadi anak buah pengedar narkoba, anak suruhan lah lebih jelasnya. Nah, saya tuh sama Gary tuh punya 2 bos tuh. Nah, 2 bos itu overdosis sama obat-obatannya gitu. Nah, jadi tuh mereka tuh meninggal dunia tuh dua-duanya. Nah, di situ saya tuh kapok ikut mereka lagi gitu. Daripada kita berdua mati ya kan. Nah, kalau mati nggak bikin konten lagi kita. Kalau kesan saya sih tentang SBC ini seru lah ya, pokoknya seru gitu. Nah, di sini kita tuh bisa saling belajar dan memang sih dunia saya tuh emang udah di sini, jadi tuh nggak ada salahnya tuh kita tuh belajar terus gitu, karena kan belajar itu kan nggak ada hentinya ya kan. Itu yang pertama. Yang kedua itu kita bisa mempererat tali silaturahmi. Nah, ketemu sama teman-teman SB yang lainnya gitu kan, kita tuh bisa saling berkomunikasi, berinteraksi gitu. Yang ketiga tuh saya jadi mendapat ilmu yang banyak gitu, ilmu tentang acting, terus di kamera gimana. Udah sih gitu aja, pokoknya seru dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.